0403 dari jurusan Tadris Biologi kelas A semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video beberapa contoh tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Jadi ikutin aja keseruan saya hari ini. Stay tune. Nah, di belakang saya ini ada pohon Psidium guajava atau yang biasa kita sebut dengan jambu biji. Nah, selanjutnya mari kita lihat morfologinya. Jambu biji memiliki perakaran tunggang. Pada umumnya, akar jambu biji berwarna coklat muda hingga coklat tua. Selanjutnya batang. Batang jambu biji berbentuk memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Batang jambu biji berbentuk bulat dengan diameter sekitar 10-20 cm. Yang ketiga, daun. Jambu biji memiliki daun tunggal dan letaknya berhadapan. Daun jambu biji termasuk salah satu daun yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan jambu biji hanya memiliki tangkai serta lamina atau helaian yang biasa disebut sebagai daun berhelai. Kemudian bunga. Jambu biji memiliki warna bunga yang putih, kemerahan dan disertai dengan dua mahkota yang memiliki 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang sama. Kemudian ada buah. Buah jambu biji memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Buah jambu biji itu berwarna hijau agak kekuningan. Nah, selanjutnya di belakang saya ini ada pohon Persea americana atau yang biasa kita sebut dengan pohon alpukat. Nah, mari kita lihat morfologi akar. Alpukat memiliki perakaran tunggang. Akar alpukat memiliki panjang bisa mencapai 5-10 meter atau bisa lebih. Selanjutnya batang. Alpukat memiliki batang dengan tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat. Batang alpukat memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut guna berfungsi sebagai tempat melekatnya daun-daun alpukat. Yang kemudian daun. Daun ini memiliki tipe tunggal, memiliki tangkai yang panjang sekitar 1,5-5 cm. Bentuk daun bulat telur memanjang. Pada bagian tepi daun kadang menggulung ke atas. Juga memiliki tulang daun menyirip. Panjang daun alpukat bisa mencapai 20 cm dengan lebar 10 cm. Kemudian bunga. Bunga tanaman alpukat ini termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga itu terdapat 2 kelamin jantan dan kelamin betina. Pada bunga nampak pada ketiak daun dan dalam bentuk malai. Selanjutnya buah. Buah alpukat itu tergolong sebagai buah bani. Bentuknya bulat telur dengan panjang 5-20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan, tergantung kematangannya, dan ada yang berbintik-bintik ungu pada kulitnya. Kemudian ada biji. Biji alpukat terdapat di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih yang berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Biji alpukat berbentuk bulat telur dengan berdiameter 2,5-5 cm. Selanjutnya di belakang saya ini ada tumbuhan Anacardium occidentale atau biasa disebut dengan jambu monyet. Nah, mari kita lihat struktur tubuhnya atau morfologinya. Akar jambu mete. Tanaman jambu mete ini termasuk pada akar yang berjenis tunggang. Batang dari tanaman jambu mete itu memiliki bentuk yang cukup bulat. Selain itu, pada batang tanaman jambu mete terdapat getah dan juga menampilkan warna yang putih agak kekotor. Daun memiliki bentuk daun yang bulat berupa telur sungsang. Biasanya pangkalnya runcing dan ujungnya
seperti membulat dengan helaian daun yang bersifat tunggal. Daun dari tanaman jambu mente mempunyai ukuran yang panjang yang berkisar 4-22 cm dengan lebar daun yang mencapai sekitar 15 cm. Kemudian bunga tanaman jambu mente termasuk bunga yang berjenis majemuk. Bunga tanaman jambu mente ini membentuk malai yang terdapat pada ketiak daun serta di bagian ujung batang. Pada umumnya, kelopak bunga dari tanaman jambu mente ini menyediakan tumbuhan rambut dengan ukuran panjang yang bisa mencapai sekitar 4-5 mm dan memiliki warna hijau muda. Tipe buah dari jambu mente ini berbentuk keras dan melengkung. Buah jambu mente memiliki ukuran panjang yang kurang lebih mencapai 3 cm. Buah tanaman jambu mente memiliki bentuk yang hampir sama dengan bentuk batu ginjal dan memiliki biji yang cukup keras. Biji dari tanaman jambu mente memiliki bentuk bulat yang memanjang dan melengkung pipih. Nah, selanjutnya di belakang saya ini ada pohon Dimmocarpus longan atau yang biasa kita sebut dengan pohon kelengkeng. Morfologi akar. Kelengkeng memiliki perakaran tunggang. Batang dari tanaman kelengkeng memiliki batang yang berkayu keras dengan bentuk yang bulat serta sistem percabangan yang simpodial. Daun kelengkeng merupakan salah satu daun yang majemuk dengan berhadap-hadapan pada satu tangkai. Biasanya satu tangkai itu terdiri dari kurang lebih 3-6 pasang daun. Bunga kelengkeng memiliki dua macam bunga, yaitu monoesis dan diesis. Bunga kelengkeng merupakan salah satu bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis dan memiliki warna coklat kekuningan. Pada bagian ujung bunga berbentuk seperti payung menggarpu serta bunga mahkota 5 helai. Kemudian buah dari kelengkeng memiliki ukuran yang relatif kecil dan berbentuk bulat serta didukung dengan dua warna yang berbeda. Warna pertama berwarna hijau yang menandakan buah masih muda, dan warna kedua berwarna coklat yang kekuningan yang menandakan buah sudah tua atau sudah layak untuk dikonsumsi. Kemudian biji kelengkeng itu berbentuk bulat dengan dua keping yang telah dilapisi oleh biji yang berwarna hitam. Nah, baik, di sini saya sudah ada di depan tanaman Genetum genemon atau yang biasa disebut dengan pohon melinjo. Jadi mari kita lihat struktur morfologinya. Perakaran pada tanaman melinjo adalah perakaran tunggang. Tanaman melinjo berupa tanaman pohon yang bisa tumbuh mencapai tinggi 15 meter. Batang melinjo berbentuk bulat dengan permukaan batangnya rata. Sistem percabangannya monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya daripada cabang. Batang melinjo ini kokoh dan kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daun melinjo adalah daun tunggal yang berbentuk oval dan terdiri tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya rata, duduk daun berhadap-hadapan dan tulang daun menyirip. Jika daun melinjo ini disobek, akan menampakkan serabut daun yang jelas. Bunga tanaman melinjo adalah bunga yang tidak sempurna, yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Bunga jantan terdiri dari benang sari, sedangkan bunga betina terletak dalam karangan bulir.
Tanaman melinjo tidak memproduksi bunga dan buah sejati yang sering dianggap sebagai buah pada tanaman ini. Sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman berbiji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam yang diselubungi oleh tenda buah yang berdaging. Pada akhirnya, biji melinjo ini akan berwarna merah jika sudah matang. Nah, selanjutnya di belakang saya ini ada tumbuhan Platycladus orientalis atau yang biasa kita kenal dengan cemara kipas. Tanaman cemara kipas memiliki sistem perakaran tunggang dan warna akarnya putih kekuningan. Tanaman cemara kipas adalah tanaman perdu yang menjangkau sekitar 3-5 meter. Tanaman cemara mempunyai bentuk total yang mengkerucut, yang sering dijadikan sebagai pohon anugerah Natal. Tanaman cemara kipas memiliki bentuk batang yang berdiri tegak dan berbentuk bulat. Batang cemara ini mempunyai permukaan yang kasar, berwarna coklat, serta percabangan banyak. Tanaman cemara ini mempunyai daun yang majemuk dan berwarna hijau. Cemara kipas memiliki cabang daun yang mengkerucut ke samping membentuk layaknya kipas dan bersisik. Daun cemara kipas ini berbentuk pipi serta jarum-jarum yang tumpul. Tanaman cemara kipas itu memiliki bunga yang termasuk ke dalam golongan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga betina cemara kipas itu berbentuk seperti lonceng yang terletak di dasar cabang, sedangkan bunga jantan berbentuk seperti cawan, bercangap dua dan terletak di bagian ujung cabang serta berwarna hijau. Tanaman cemara kipas memiliki buah kotak yang berbentuk bulat dan keras. Buah kotak adalah kering sejati dan tunggal, serta memiliki jumlah biji yang banyak. Buah kotak ini terdiri dari satu atau beberapa daun buah. Diameter buah cemara kipas sekitar 5-8 mm dan berwarna coklat. Tanaman cemara kipas memiliki biji berbentuk bulat dan pipih serta coklat. Nah, selanjutnya di belakang saya ini ada pohon Araucaria heterophylla atau yang biasa kita sebut dengan cemara Norfolk. Mari kita lihat lebih dekat morfologinya. Cemara Norfolk mempunyai akar tunggang yang berwarna hitam kecoklatan. Mempunyai batang pokok, batang berbentuk bulat, mempunyai duri tajam di sepanjang batang. Warna duri berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat. Warna batang coklat dan batang memiliki permukaan yang kasar. Arah tubuhnya tegak lurus dan batang berkayu. Bentuk daun seperti jarum. Tepi daunnya rata. Panjang daun sekitar 1-1,5 cm yang berwarna hijau serta memiliki ketebalan 1 mm. Permukaan daun mengkilat. Oke, selanjutnya di sini ada tanaman Ficus rumpi atau yang biasa kita sebut dengan tanaman pakis haji. Pakis haji mempunyai sistem perakaran tunggang. Arah tubuh batang tegak lurus dengan pola percabangan monopodial dan batang berbentuk bulat. Daun termasuk daun majemuk menyilip. Pada daun yang masih muda itu menggulung seperti pada tanaman paku. Bunga pakis haji termasuk Monoequus. Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpellum. Strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu
permukaannya terdapat mikrosporogium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat di permukaan karpelum. Biji ini berbentuk bulat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai beberapa contoh yang termasuk ke dalam golongan gimnospermae dan angiospermae. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.